dibagi 1 ditambah I pangkat T dikurangi 1. Oke. A itu angsuran, P adalah pinjaman, I adalah tingkat bunga. Pinjamannya 11 juta, tingkat bunganya 12%. Maka jika dihitung-hitung A-nya, nah ini, jangka waktu 5 tahun, tenggang waktu 1 tahun. Kan tadi ada di poin D. Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun dengan tenggang waktu atau grace period 1 tahun selama tenggang waktu bunga dibayar. Nah, maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4 tahun. Dimasukkan rumusnya, maka angsuran tiap tahunnya adalah 3621579. Kalau kita masukkan ke dalam tabel, jadi pertama, angsuran pertama adalah 1320. Ini dari 12% kali 11 juta. Oke. Sisa utangnya masih 11 juta pada awalnya. Kemudian pada tahun kedua mulai dibayar 3621579 angsuran pertamanya. Kemudian ini dua tiga bentar. Sebelas juta pokok utang adalah 3621579 angsurannya 3621579, bunga utangnya 1320, maka pokok utangnya itu selisihnya adalah 2301579. Sisa utangnya adalah 8698421. 3621579. Nih 3123 3621 579 11 juta dikurangi 2301579 sama dengan 8698, bukan 80 ya teman-teman. Jadi angsuran 1320 yaitu bunga utang. Maka sisa utangnya 11.100. Kan ceritanya dia bayar utang dan bayar bunganya. Pertama dia tidak bayar utang dulu, tapi bayar bunganya dulu 13.20. Maka pokok utangnya masih tetap. Kemudian sisa utangnya juga tahun 1 masih tetap 11 juta. Nah, pada tahun 2 dia bayar angsuran 3621 yang terdiri atas bunga utang 1320 dan juga pokok utang 230 sekian ini. Maka sisa utangnya adalah 11 juta dikurangi pokok utang 2.003 sekian ini.
sama dengan 8.698.421. Tahun 3 angsurannya juga sama sebesar 3621. Bunga utangnya berapa? 12% dari sisa utang tahun kedua. Jadi 12% kali 8698421 sama dengan 1043811. Oke. Tahu dari mana ya teman-teman untuk menghitung bunga utang? 12% dari sisa utang. Oke. Kalau tahun ketiga berarti 12% dari sisa utang tahun kedua. Kalau tahun keempat berarti dari sisa utang 12% dari sisa utang tahun ketiga. Seperti itu terus. Oke, bunga utangnya ketemu, maka pokok utangnya adalah angsuran dikurangi bunga utang sama dengan 2577. Maka sisa utangnya sama dengan 8 juta dikurangi 2577 sama dengan 6.120. Seperti itu. Oke. Ini dihitung terus sampai tahun kelima sehingga sisa utangnya sama dengan 0. Pada akhirnya sisa utang sama dengan 0. Dan jumlah pokok utang ini sama dengan 11 juta. Kan pokok utangnya kan tadi 11 juta. Gitu ceritanya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai anggaran utang jangka panjang? Diingat-ingat, kalau utang jangka panjang ada angsuran per tahunnya. Nanti diketahui angsuran anualnya. Kemudian dia bayarnya ada pokok utang, ada bunganya juga. Angsuran itu berarti pokok utang ditambah bunga. Nanti sisa utangnya terakhir sama dengan 0 kan, karena sudah terbayar semua. Bunga utang itu persentase dikali dengan sisa utang. Gitu. Oke? Jelas? Saya lanjutkan. Sekarang untuk menyusun anggaran neraca. Oke. Penyusunan anggaran modal badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan sebagai pemilik diperkenankan menarik modalnya untuk keperluan pribadi yang disebut prive. Pemilik bertanggung jawab sepenuhnya dan tidak terbatas terhadap utang usaha perusahaan. Kalau maksudnya tidak terbatas itu misalnya perusahaan harus membayar utang tapi tidak punya uang, maka kekayaan pribadi pemilik harus dikeluarkan untuk membayar utang tersebut. Ini yang disebut tanggung jawab tak terbatas. Oke, contoh anggaran neracanya, kalau dia perusahaan perseorangan itu menggunakan anggaran perubahan modal sendiri. Di sini modal pada 1 Januari, kemudian setoran periode ini ada tambahan laba bersih, maka jumlahnya berapa, kemudian ada ditarik, ada prive sebesar 10.000 sehingga modal selamat pada Januari 31 tinggal segini. Nah, ini kalau badan usaha perseorangan. Kalau menggunakan anggaran modal firma adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi. Sama, prive namanya.